Salam sehat di masa prapaskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Penderitaan adalah sesuatu yang cenderung dihindari orang. Namun dengan COVID-19 dan isolasi yang sangat ekstrim, serta perasaan kehilangan teman dalam arti tertentu, pasti ada jenis penderitaan baru yang dialami oleh banyak orang. Tetapi kita tidak perlu menyia-nyiakan penderitaan itu. Kita bisa mengembalikannya kepada Tuhan melalui karunia penebusan dosa. Itu berarti kita merangkul penderitaan tersebut dan berusaha untuk mempersatukan hati kita dengan Yesus Kristus, dengan mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaannya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam arti tertentu, itu adalah pemberian diri yang dalam, suatu tindakan kasih yang mendalam, dan Tuhan dapat menggunakan karunia itu untuk kebaikan kita dan orang lain sesuai dengan keinginannya. Tetapi juga ketika kita mengingat bagaimana kita dapat mengubah penderitaan menjadi hadiah untuk Tuhan, itu dapat membantu mencegah kita tergelincir dalam kenegatifan, dalam kepahitan, atau bahkan kebencian, yang jika tidak kita alami akan menyebabkan suatu penderitaan yang kita hadapin menjadi sia-sia. Seperti yang telah kita ketahui, pengalaman hidup yang berbeda menghasilkan jenis penderitaan yang berbeda pula. Akan tetapi tingkat penderitaan yang berbeda memberikan kesempatan untuk menawarkan penebusan dosa dengan besaran yang berbeda-beda. Juga perlu diperhatikan bahwa keterikatan pada kepahitan atau kebencian di dalam hati seseorang mengurangi besarnya karunia penebusan dosa. Dan mungkin bahkan bisa sampai dengan nol ataupun sia-sia. Namun jika kita berusaha untuk mengurangi kepahitan dan kebencian, dan mungkin penyakit jiwa lainnya, menjadi nol, kita dapat memberikan karunia penebusan dosa yang jauh lebih besar, yaitu penentensi juga bisa berbeda ketika besarnya ketika membandingkan penderitaan tubuh dengan penderitaan jiwa. Oleh karena itu, marilah kita pertimbangkan hal berikut. Yang pertama, setiap orang menderita atau akan menderita dalam beberapa cara berdampak pada tubuh dan jiwa. Yang kedua, tubuh duniawi kita adalah duniawi. Tapi setelah tubuh dan duniawi kita berkadaluarsa, jiwa kita harus terus maju selamanya dengan tubuh baru yang dimuliakan di surga. Yang ketiga, penderitaan tubuh berakhir saat tubuh sembuh atau saat tubuh mati. Itu terbatas pada suatu periode waktu yang dapat diukur. Penderitaan jiwa belum tentu berakhir saat tubuh sembuh. Oleh karena itu, penderitaan jiwa tidak selalu berakhir ketika tubuh mati. Yang keempat, rasa sakit pada tubuh seringkali dapat dilokalisasi di tempat penyakit itu berada. Sedangkan penderitaan jiwa mencakup semuanya, karena kita tidak hanya memiliki satu jiwa, tetapi satu jiwa kita tidak memiliki satu bagian. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa penderitaan jiwa akan jauh lebih besar daripada penderitaan tubuh, terlepas dari apakah kita menyadarinya selama hidup kita atau tidak. Oleh karena itu, penebusan dosa yang timbul dari penderitaan jiwa, semua hal lainnya tetap dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi kerajaan Allah. Ketika kita memikirkan bagaimana penderitaan jiwa berbeda dengan penderitaan tubuh, hal itu dapat membantu kita memahami banyak tindakan kita sebagai manusia. Dan jika kita tidak berlaku untuk kita secara pribadi, kita dapat mengandalkan kenyataan bahwa hal itu dapat diterapkan
kepada seseorang yang kita cintai. Pertimbangkan hal berikut. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang menyakitkan secara fisik? Karena itu tidak terlalu menyakitkan daripada menghadapi rasa sakit jiwa kita. Saya tahu kita juga mengenal beberapa orang yang berjuang dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Dan bahkan beberapa orang yang mendapati diri mereka terjebak dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual yang menyakitkan. Dan tentu saja tidak kudus. Mereka yang mampu keluar dari siklus tersebut menegaskan prinsip yang sama. Rasa sakit ditimbulkan pada tubuh mereka efektif dalam membuat mereka teralihkan dari rasa sakit jiwa mereka. Kebetulan saja hal itu terwujud dalam cara-cara itu bagi mereka. Tetapi ada suatu perwujudan yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, bagi kita yang telah terlibat dalam perjalanan penyembuhan, di mana kita dapat menemukan akar dari penderitaan tersebut, dan seringkali berhubungan dengan sesuatu yang pernah kita alami di masa lalu. Kita telah menyadari bahwa pengejaran kita benar-benar mengalihkan kita dari menangani penderitaan jiwa kita. Kita telah menjalani siklus mengejar rasa sakit fisik untuk mengalami tingkat penderitaan yang lebih rendah pada saat-saat itu. Tetapi sayangnya ketika rasa sakit di tubuh kita mereda, rasa sakit jiwa kita menjadi nyata lagi. Dan dalam keputusasaan kita untuk meringankan penderitaan sekali lagi, kita akan memulai siklusnya kembali. Kita dapat keluar dari siklus ini karena anugerah Tuhan. Dan dengan membuka hati kita sedikit pada awalnya. Hal ini juga dapat membantu kita untuk memiliki suatu komunitas yang mendukung, di mana kita dapat menimpa kecenderungan sebelumnya dengan pilihan yang lebih sehat. Begitu menjadi stabil, bisa dikatakan kita menjadi lebih mampu untuk terlibat dalam perjalanan pembelajaran hidup. Bukan hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini adalah suatu tanda penyembuhan setelah kita mengalami masa trauma. Melalui pembelajaran itu kita dapat menemukan tidak hanya cara-cara yang lebih sehat untuk mengatasi dan hidup, tetapi juga cara-cara di mana kita dapat berkembang dan pada akhirnya memberi kembali dengan cara yang positif. Dan kita mengetahui bahwa puncak dari memberi kembali adalah mempersembahkan kembali penderitaan kita kepada Tuhan dalam bentuk penebusan dosa. Oleh karena itu, saudari-saudaraku, ketika kita mengalami rasa sakit jiwa melalui patah hati, pengkhianatan, perasaan tidak dipilih, tidak dicintai, atau tidak dapat dicintai, perasaan tidak cukup baik, atau bahkan perasaan malu dan bersalah, kita dapat mengetahui bahwa hal itu terjadi di saat-saat seperti ini. Penderitaan yang dalam di mana Tuhan memberi kita kesempatan terbesar dari semuanya. Dan ini bukan seolah-olah Tuhan ingin kita merasakan penderitaan itu, tetapi Dia mengizinkan penderitaan tersebut, dan seperti semua pencobaan, Dia mengizinkannya sedemikian rupa, sehingga kita bisa menjadi kudus dan akhirnya lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan hanya membutuhkan hati yang terbuka untuk bekerja sama dengannya. Kita telah merasakan kegembiraan dalam upaya memberikan hati kita kepada Tuhan dengan cara itu. Dan kita ingin agar seluruh dunia mengetahui kegembiraan yang besar itu. Untuk alasan itu tentu ada pertanyaan bagi kita. Maukah kita memberinya hati kita dengan cara seperti itu juga? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.